bertanggung jawab. Judul ini memang sedikit repot saya tentukan judul ini karena tokoh-tokoh yang ada dalam pembacaan kita tidak ada yang bertanggung jawab menurut saya. Selain orang buta yang tadinya buta sekarang sembuh. Hanya dia yang mendekati bertanggung jawab sepenuhnya. Yang ada banyak kali terjadi dalam hidup ini adalah orang menanggung untuk menjawab, tapi bertanggung jawab itu belum tentu. Kenapa terlambat? Ayo, begini. Tapi itu baru tanggung menjawab. Itu masih belum bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah dia memang tidak terlambat. Mohon maaf kalau tadi saya memang sedikit terlambat. Nanti saya sudah hitung untuk saya sampai tepat waktu. Kami ada anggota majelis yang sakit dan kami harus mengumpulkan harusnya. Kami terpanggil untuk mengunjunginya sebelum ke sini. Lagi 5 menit setengah 3 saya bilang mohon maaf saya harus pamit karena ada pelayanan lain yang memanggil. Saya berharap datang tepat waktu, tapi saya rupanya datang memang lagi 5 menit jam 3. Saya pikir saya akan dapat kata-kata mutiara, kamu ini terlambat, saya kerjanya pendeta katanya baru terlambat. Tapi rupanya di antara banyak yang sedikit masuk juara, saya masih juara juga ternyata. Padahal saya sudah pikir saya terlambat ini. Saya sudah mempersiapkan diri saya untuk menyampaikan permohonan maaf. Tapi ya tidak apa-apa, saya tetap menyampaikannya. Mohon maaf, tadi saya kalau hitungan waktu ya memang saya sudah terlambat. Jadi mungkin lebih terlambat dari saya, katakanlah hal yang sama juga. Minta maaf. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita, kalau kita baca perikop ini secara keseluruhan, orang yang buta sejak lahirnya, menurut sejarahnya, sebelum Tuhan Yesus, tidak ada orang yang bisa menyembuhkan orang yang buta kalau itu buta sejak lahirnya. Tapi ini terjadi. Yesus datang pada suatu hari Sabat dan seorang buta datang minta tolong, lalu orang buta ini minta tolong, Tuhan, saya mau sembuh. Lalu Tuhan menggunakan tanah, mengaduknya dan ditaruh ke mukanya, lalu dia disuruh pergi cuci muka di kolam Siloam. Ceritanya kita tahu ya. Karena itu saya memang tidak ambil ceritanya karena selain terlalu panjang. Lalu dia pergi dan cerita yang kita baca ini tidak ada Tuhan Yesus di situ. Dia juga belum bertemu dengan Tuhan Yesus dalam cerita ini. Jadi dia pergi basuh kakinya di kolam Siloam, pulang sudah bisa melihat. Lalu dia kembali ke bait suci. Pertanyaannya adalah, apa masalahnya? Masalahnya adalah Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Ini tidak cocok dengan hukumnya orang Yahudi. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan Yesus melanggar hukum? Tuhan Yesus melanggar hukum? Tidak. Ya, dia langgar aturannya orang Yahudi, hukum Sabat dia tidak langgar. Jangan melakukan sesuatu pekerjaan, itu pekerjaanmu. Tapi pekerjaan Tuhan harus tetap dilaksanakan tanpa batas waktu. Yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat adalah makdodos untuk sawitmu sendiri, uangnya masuk ke kantongmu sendiri, mau pakai polipi mak modal. Begitu ya. Oh banyak sawah, apa tahu jika miskin kok. Pekerjaan kita membuat kita terpisah dari saudara-saudara kita sepanjang minggu. Kita tidak saling kenal bagaimana kabarnya Pak ini, Pak itu, Pak ini, karena kita terlalu sibuk urus urusan kita. Hukum Sabat
satu di antara fungsinya adalah kita bertemu pada hari Sabat. Saya selalu bilang di dalam gereja itu biasanya ada tempat yang saya selalu bilang kayaknya memang ada tempat tertentu yang memang sudah dikontrak oleh orang tertentu. Ya, saya tidak tahu kalau di jemaatnya Pak Yunus Kelo dia di bagian mana. Tapi saya sudah bisa begitu kalau di jemaat kepada satu itu saya sudah bisa begitu. Di ujung sana tempatnya Pak Amos, kemudian Pak ini kemudian di Filipina Pak Petrus sampai ke ujung sana. Saya sudah tahu. Kalau tidak datang itu saya pun tahu, oh tidak datang itu. Gitu ya. Ini persoalan orang yang tidak datang ke gereja, banyaknya itu mereka adalah orang-orang yang tanggung menjawab. Kenapa tidak ke gereja? Ini biar contoh saja. Sama itu ke gereja dengan tidak ke gereja. Sama ji katanya. Dia bilang begitu ya. Malah dilanjutkan dengan penghakiman sedikit. Atau mungkin puji diri sedikit. Kami yang tidak rajin ke gereja bagus-bagus di kami perbuatan kiri. Kami itu yang sudah botak pergi lagi ke gereja. Sudah botak pergi lagi ke gereja, jelek ya perbuatanmu. Boke bawa Alkitab tebal-tebal, pulang sama ji. Sekarang saya mau tanya, sama ji yang terakhir itu sama apa? Sama-sama kah jelek, sama dengan kamu, atau sama-sama kah bagus, kamu yang sama dengan kami? Begitu ya. Saya pernah datang ke satu tempat, lalu orang bilang begini. Ini pembinaan jemaat, kalau ada yang bertanya begitu. Bagaimana itu Pak, kalau ada yang tanya begitu, lalu saya bilang itu orang bodoh sekali. Mohon maaf kalau yang diantara yang pernah bilang itu hadir ya, mohon maaf. Saya mau bilang, orang yang bilang begitu itu bodoh sekali. Coba lihat, hari Minggu. Yang satu, meluangkan waktunya untuk ke gereja, bawa Alkitab, apalagi kalau ada nanya gendong-gendong, ke gereja. Yang satu, menonton di rumahnya. Sama kayak itu. Satu pergi capek-capek, pakai tenaga, pakai pemikiran, pakai waktu. Satu tidak. Sama atau tidak? Tidak. Inilah kebodohannya orang ini. Hal yang sama, hal yang tidak sama saja dia sudah kasih samakan. Yang satu pergi, yang satu tidak, itu saja sudah tidak sama. Lihat. Ya kecuali boleh kalau hasilnya yang pergi ke gereja dengan yang tidak pergi ke gereja sama ji. Ini mungkin memang bisa terjadi. Ke gereja memang, tapi ke gereja pergi cuma gosip. Pulang. Nah bagaimana kita mau mempertanggungjawabkan kelakuan kita? Si buta ini yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia dipanggil. Sini. Kamu bagaimana buta ini? Menurut saya agak aneh di petugas-petugas bait suci, orang-orang Farisi, imam-imam. Mereka setiap hari ada di bait suci, tapi mereka tidak menyadari bahwa orang yang tadi ini adalah orang yang biasa ada di sini. Ada di sekitar bait suci. Dia tidak tahu. Anak-anak. Malah menurut saya, mohon maaf, untuk hal-hal yang baik, seringkali yang menjadi penghalangnya yang utama adalah orang-orang yang konon bekerja untuk Tuhan. Pengurus lah, pendeta lah, majelis lah, yang seringkali untuk kalau ada hal yang baik yang terjadi, mereka yang pertama menolaknya. Sama dengan pembacaan kita. Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Ini sesuatu yang baik. Ini tidak melanggar hukum Allah. Tapi yang pertama menolaknya siapa? Pengurus rumah Tuhan. Orang Farisi. Bahkan kalau kita lihat dalam pembacaan ini, bahkan
orang-orang yang seperti ini pun sampai mau mengucilkan orang. Dalam pembacaan kita tergambar bagaimana dia membenci orang. Saya kira semua bentuk pelayanan harus terjadi dalam suasana kasih sayang. Terjadi dalam suasana yang satu menerima yang lain dengan gembira dan senang. Tapi ini imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi bermaksud membuang orang-orang yang menerima Yesus. Bapak Ibu, mari kita teliti seberapa kali kira-kira dalam hidup kita kehendak Tuhan kita terima atau kita buang demi pertimbangan kita sebagai manusia. Orang tuanya dipanggil, sini. Ini anakmu betul atau bukan? Ya, ini anak kami. Ya, kami tahu tadi dia buta, sekarang sudah melihat. Bagaimana dia mau melihat? Ya, kami tidak tahu. Tanya sendiri ke dia. Ini kodrat manusia yang memang tidak tahu bertanggung jawab. Menurut saya, orang tuanya ini tahu kalau yang menyebutkan dia adalah Tuhan Yesus. Tapi panggilan kesaksian kita memang sangat rendah. Panggilan kesaksian kita sebagai orang Kristen memang sangat rendah. Tanya sendiri. Padahal sebenarnya dia tahu, oh ya, anakku Tuhan Yesus yang sembuhkan. Mengapa? Karena dia takut risiko iman. Orang yang tidak bersiap menerima risiko iman adalah satu di antara orang yang tidak bertanggung jawab. Tanya sendiri kok. Besarnya. Seringkali juga tanpa sadar dalam hidup ini dengan berbagai macam cara kita mencoba melarikan diri dari apa yang harusnya kita bertanggung jawabkan. Saya tertarik untuk membaca ini, menyampaikan ini karena kita adalah orang yang paling dipertanyakan tanggung jawabnya sebagai bagian dari persekutuan orang yang percaya. Kenapa banyak kaum bapa yang tidak ikut persekutuan? Ini sebuah fenomena yang selalu kita harus sebagai kaum bapa sadari. Ini sementara dipertanyakan kepada kita. Kenapa banyak kaum bapa yang tidak ke gereja? Saya cuma mau bilang, kalau ya bersyukur karena saya pernah mengunjungi orang yang tidak ke gereja, lalu memang dia cuma bilang begini, memang Pak Pendeta malam mami nama kami itu nak kita elau ya. Tapi seringkali kalau kita datang, ya kalau dia menjawab begini dan besok dia datang ke gereja, puji Tuhan. Tapi seringkali kita berkunjung, jawabannya lain. Majelis Paloma gereja nah begini. Pengurus pale begini. Bapak Ibu, saya cuma mau bilang, seandainya yang datang sekarang lalu kita ditanya, ini saya kembali ke kisah penciptaannya. Adam dan Hawa ditanya, Adam, kenapa kau makan buah pohon yang kularang? Itu Hawa, itu Ular tidak menjawab dia karena memang dia cuma alat untuk itu. Dia tidak mau kurang menjawab. Saya berpikir, seandainya begitu ditanya Adam, dia bilang, iya Tuhan minta maaf, salah maka ini kodongi. Saya kira tidak akan separah itu di hukuman. Lihat, kita berusaha sebaik mungkin dunia ini itu selalu mencari pembenaran untuk diri kita sendiri.
Dan mohon maaf, ini kelemahannya kaum Bapa. Kenapa banyak orang yang tidak datang ke kumpulan, ke gereja? Mungkin karena satu kelemahannya kaum Bapa adalah banyak orang yang terlalu berusaha membenarkan dirinya sendiri sehingga orang lain merasa bersalah. Kalau saya pernah sampai di suatu budaya, suatu daerah, kalau soal bertengkar mulut, adu mulut itu jangan dicoba-coba. Kalau saudara yang bilang tae, jangan dilawan. Apapun yang kau bilang ke sana pasti dia bilang tae, aduh ya tae. 10 kali kau sampaikan alasan apapun tetap dia jawab tae. Kalau suatu waktu dia ternyata salah, kalau dia bilang, "Kalau aku mau salah, letang aku parak kupir." Coba kita lihat kekerasan hati orang Farisi, kekerasan hati kaum Bapa. Rupanya ini satu penyebab mengapa banyak kaum Bapa yang tidak datang ke gereja. Karena itu pembinaan di lingkup kaum Bapa, kalau PKB klasis jalan, bagaimana supaya kaum Bapa itu jangan terlalu tinggi egonya. Coba kita sama seperti ibu-ibu yang setiap kali ada persoalan tanya ke temannya, bagaimana ini bumbunya? Ku lupa saya. Kalau kita ke Bapak, ku tahu itu. Coba lihat. Apa bedanya ibu-ibu dengan kita? Kita terlalu tinggi. Dan kalau itu teman-teman kita yang tidak bisa setinggi kita, banyak yang tinggal. Bagaimana teman-teman kita mau mempertanggungjawabkan dirinya? Saya selalu bilang begini, orang buta ditanya, orang buta, menurutmu bagaimana? Dia bilang, kalau saya, dia itu nabi karena dia sudah kasih sembuh saya. Tapi orang yang tinggi-tinggi itu sedikit, langsung dia bilang, tidak, dia itu bukan Tuhan karena melanggar sabat. Kita terlalu banyak alasan untuk bahkan kebenaran pun kita bisa tunggal balikan. Kaum Bapa itu banyak yang seperti itu. Kaum Bapa itu dia seringkali menjadi penutup saluran berkat. Berkat mau datang, dia bilang jangan, tutup. Berkat mau datang, tutup. Karena itu banyak yang tidak sampai kepada Tuhan. Banyak orang buta yang tetap dibiarkan buta oleh orang-orang yang merasa diri terlalu tinggi. Bahkan banyak orang yang tadinya tidak buta menjadi buta karena banyak orang yang terlalu tanggung menjawab. Bukan bertanggung jawab, tanggung menjawab. Yang penting ku bali milih. Mau nak ditaruh, tangabu parak kopi. Selamat merenungkan. Mudah-mudahan tidak ada lagi orang buta di kalangan PKB. Semoga kita adalah orang-orang yang membawa teman-teman kita datang di persekutuan seperti ini. Jangan biarkan mereka terus buta. Apalagi kalau mereka sudah mulai melihat dan kita yang tutup pulang. Jangan mau datang, biar mau buta terus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.